kenal dengan orang ini. Ya, babang saya. Jadi saya akan menceritakan film yang dibintangi oleh Leonardo DiCaprio dan juga Mark Ruffalo, yaitu yang menjadi Hulk di Marvel. Film ini jarang ada yang tahu, tapi sangat bagus teman-teman menurut saya. Jadi mari kita langsung ke alur cerita film Shutter Island. Cerita dimulai pada petualangan dua detektif, Edward Daniels yang biasa dipanggil Teddy dan rekan barunya Chuck Auli yang biasa dipanggil Chuck. Mereka diminta menyelidiki sebuah kasus di sebuah rumah sakit jiwa bernama Aselif. Rumah sakit jiwa ini bukan rumah sakit jiwa biasa, karena yang dirawat adalah para kriminal gila. Dan rumah sakit jiwa ini terletak di pulau terpencil yaitu Shutter Island. Setelah sampai di pulau, mereka disambut oleh wakil sipir, McPherson, dan diantar ke rumah sakit. Mereka diberitahu bahwa di rumah sakit tidak boleh membawa senjata api. Kemudian ada 3 gedung untuk merawat para kriminal. Gedung A untuk pasien pria, gedung B untuk pasien wanita, dan gedung C bekas benteng perang saudara untuk pasien yang paling berbahaya dan dilarang mengunjunginya, kecuali didampingi oleh si wakil sipir atau Dr. Cowley, seorang dokter psikiater di sana. Mereka pun bertemu dengan Dr. Cowley, seorang dokter psikiater yang merawat pasien yang bernama Rachel Solando. Rachel Solando adalah pasien yang sedang diselidiki oleh para detektif tersebut dan sudah melarikan diri pada 24 jam terakhir. Dr. Cowley menjelaskan bahwa Rachel termasuk pasien yang berbahaya karena telah membunuh ketiga anaknya dengan menenggelamkan mereka di danau dekat rumahnya. Kemudian membawa mereka ke rumah untuk dihidangkan. Rachel sempat memakan mereka sampai akhirnya dipergoki tetangganya. Wow. Saat dokter menunjukkan foto Rachel, pikiran Teddy langsung flashback mengingat sekilas tumpukan-tumpukan mayat yang beku. Dan di situ juga terdapat sebuah mayat anak perempuan. Kemudian kepala Teddy pusing dan dia meminta aspirin kepada Dr. Cowley. Dr. Cowley menjelaskan lagi bahwa Rachel mengalami gangguan delusi, yaitu menganggap rumah sakit jiwa ini adalah rumahnya sendiri dan berpikir ketiga anaknya masih hidup. Semua orang yang ada di rumah sakit jiwa ini bahkan diberikan peran masing-masing oleh Rachel, seperti sebagai pengantar makanan, pengantar susu, tukang pos, dan lain-lain, agar delusinya terasa semakin nyata. Jadi dia menciptakan kehidupan fiksinya sendiri, dan itu sudah terjadi selama 2 tahun. Kemudian mereka memeriksa kamar Rachel dan menemukan sebuah kertas yang disembunyikan di sela-sela lantai yang bertuliskan The Law of Four, Who is 67, yang artinya hukum dari 4, siapa 67. Setelah itu Teddy dan Chuck mengunjungi para sipir yang sedang melakukan pencarian, tetapi beberapa sipir terlihat tidak niat atau bermalas-malasan. Di sana Teddy menunjuk sebuah bangunan mercusuar dan menanyakannya. Si wakil sipir menjawab bahwa itu hanyalah fasilitas pengolahan limbah. Malamnya, Teddy mengumpulkan seluruh staf dan menanyakan beberapa pertanyaan. Namun, ia tidak menemukan petunjuk apapun mengenai Rachel. Dia justru kesal ketika menanyakan di mana Dr. Sheehan, seorang psikiater pribadi Rachel, yang sedang berlibur. Teddy meminta Dr. Cowley menghubungi Dr. Sheehan, namun dia tidak bisa dihubungi karena alasan cuaca saat itu sedang badai, jadi semua sinyal mati. Kemudian, Dr. Cowley mengajak Teddy dan Chuck minum-minum di rumahnya. Di situ, ada sebuah kaset musik klasik sedang diputar, dan Teddy sepertinya mengenal lagu itu. Kemudian ingatannya pun kembali saat ia menjadi tentara Amerika Serikat yang sedang mengepung markas Nazi. Di sana, Teddy melihat seorang petinggi Nazi yang sedang meregang nyawa. Dan pada malam itu, Teddy dan Chuck bermalam di kamar perawat. Saat tidur, Teddy bermimpi bertemu dengan istrinya, yang mengatakan bahwa Rachel masih ada di sini. Kemudian, saat dipeluk, istrinya Teddy tiba-tiba basah kuyup dan perutnya mengeluarkan darah. Dia berkata bahwa ladies masih ada di sini, dan kemudian tubuhnya berubah menjadi abu. Keesokan harinya, Teddy menginterogasi beberapa pasien yang mengenal Rachel. Teddy tidak puas karena ia merasa semua jawaban yang diberikan sepertinya sudah diatur. Kemudian ketika Teddy menanyakan apakah mereka mengenal Andrew Ladies, mereka hanya menggelengkan kepala. Chuck pun bertanya, siapakah Ladies? Teddy memberitahu bahwa dia adalah seorang teknisi yang menyebabkan apartemennya terbakar sehingga istrinya terbunuh. Teddy mengatakan bahwa
Ladis sudah ditangkap dan dipenjara, kemudian dipindahkan ke rumah sakit jiwa ini. Namun tiba-tiba dia menghilang entah kemana tanpa ada catatan apapun. Maka dari itu, Teddy sengaja mengajukan diri untuk menyelidiki sebuah kasus di rumah sakit jiwa ini demi menemukan Ladis. Saat mereka mencoba menyusuri beberapa tempat, mereka terjebak oleh badai dan akhirnya berlindung di sebuah rumah di tengah hutan. Sambil berteduh, Teddy menceritakan masa lalunya saat menyergap markas Nazi. Saat itu dia melihat banyak sekali mayat-mayat yang menumpuk. Kemudian para tentara Amerika Serikat termasuk Teddy membantai semua pasukan Nazi yang disandra waktu itu. Teddy juga mengungkapkan bahwa setelah menyelidiki Ladis, dia menemukan rahasia gelap yang dilakukan di rumah sakit jiwa ini. Dulu, dia pernah bertemu dengan mantan pasien rumah sakit jiwa ini yang bernama George Noyes yang mengalami halusinasi setelah keluar dari sini dan membunuh orang karena mendengarkan bisikan-bisikan. Teddy berasumsi bahwa rumah sakit jiwa ini menjadikan pasiennya sebagai bahan eksperimen. Dia ingin mengungkap rahasia ini dan meminta pemerintah untuk menutup rumah sakit jiwa ini. Tiba-tiba wakil sipir menemukan mereka dan akhirnya mengantar mereka kembali ke rumah sakit. Saat mereka tiba di rumah sakit, Teddy dan Chuck ikut mendengarkan rapat yang ada di ruangan Dr. Cowley. Teddy kemudian menanyakan tentang angka 67 yang ada di catatan Rachel, yang kemungkinan angka itu adalah merujuk ke pasien yang ke-67. Tapi Dr. Cowley mengatakan bahwa di rumah sakit jiwa ini cuma ada 66 pasien. Dr. Cowley juga memberitahu kalau Rachel sudah ditemukan. Teddy dan Chuck pun menemui Rachel dan memberikan beberapa pertanyaan. Awalnya, Rachel bersikap biasa saja. Namun, tiba-tiba dia mengamuk dan menyuruh Teddy keluar. Teddy dan Chuck pun dibawa ke ruangannya Dr. Cowley. Dan saat itu, badai dan petir menyambar. Teddy merasa pusing dan pening karena kilatan petir yang menyambar. Dia pun diberi obat dan dibaringkan di basement bersama yang lainnya. Teddy kemudian terlelap dan bermimpi. Di dalam mimpinya, dia melihat tumpukan mayat di sebuah kamp milik Jerman. Dia melihat mayat Rachel dan seorang anak perempuan yang hidup kembali dan mengatakan, "Kau seharusnya menyelamatkan kami." Kemudian Teddy terbangun dan tiba-tiba ada seseorang yang masuk dari pintu. Ternyata dia adalah istrinya Teddy. Istrinya menyuruh Teddy untuk menemukan Ladis dan membunuhnya. Tiba-tiba Teddy terbangun lagi dan ternyata sudah tidak bermimpi lagi. Saat itu, keadaan di luar sangat berantakan setelah badai semalam. Teddy mengajak Chuck pergi ke gedung C, tempat para pasien yang paling berbahaya. Dia merasa Ladis ada di gedung C dan mencoba mencarinya. Kemudian, Teddy sampai di sebuah lorong sendirian dan mendengar ada seseorang yang memanggil-manggil Ladis. Teddy menyalakan korek api karena lampu saat itu padam. Saat sampai di sebuah ruangan penjara, dia melihat seorang pasien dan mengiranya adalah Ladis. Ternyata dia bukanlah Ladis, tapi dia adalah George Noyes, mantan pasien rumah sakit jiwa ini yang pernah diceritakan oleh Teddy sebelumnya. Wajahnya babak belur dan kemudian dia marah-marah ke Teddy. Teddy bertanya kenapa George bisa kembali lagi ke sini. Dan George menjawab ini semua karena Teddy. George mengatakan bahwa mereka akan membedah otaknya. Teddy pun berjanji akan berusaha mengeluarkannya dari penjara ini. Dan mereka tidak akan membawanya ke mercusuar itu. Jadi, Teddy sudah mengira bahwa mercusuar yang ada di pulau itu adalah tempat eksperimen. Saat keluar dari gedung C, Teddy mengajak Chuck menuju ke mercusuar. Namun saat sampai di atas tebing, Chuck mencegahnya karena sudah menemukan bukti lain mengenai pasien yang ke-67. Teddy tetap bersikeras dan pergi sendirian. Tapi air laut waktu itu sedang pasang, sehingga dia tidak bisa menuju ke mercusuar. Saat kembali ke atas tebing, Teddy tidak menemukan Chuck. Kemudian dia melihat ke bawah tebing dan melihat ada sesosok mayat yang jatuh dan mengira itu Chuck. Setelah memanjat tebing ke bawah, ternyata itu cuma sebuah gambar putih. Tiba-tiba keluar banyak tikus dari sebuah lubang dan Teddy melihat sebuah cahaya di gua yang ada di tebing.
Teddy pun menaiki tebing dan menuju ke gua itu. Dia menemukan seorang perempuan di situ, dan ternyata perempuan itu adalah Rachel Solando yang asli. Rachel mengatakan bahwa semua yang dikatakan tentang dirinya di rumah sakit jiwa ini adalah bohong. Dia tidak pernah punya anak, dia belum menikah, dan dia sebenarnya adalah seorang dokter di rumah sakit jiwa ini. Tapi karena dia menentang terhadap metode penyembuhan dan pembedahan otak yang dilakukan di rumah sakit jiwa ini untuk eksperimen, akhirnya dia dijadikan pasien yang dianggap gila dan dikurung di rumah sakit jiwa ini, dan kemudian dia kabur. Keesokan harinya, Teddy kembali ke rumah sakit dengan menumpang ke mobilnya kepala sipir yang kebetulan lewat pada waktu itu. Setelah sampai di rumah sakit, Teddy bertanya ke Dr. Cowley apakah dia melihat rekannya, Chuck. Dr. Cowley malah menjawab bahwa Teddy tidak punya rekan, dia cuma datang sendirian. Jadi dari sini saya bingung, yang halu ini siapa dan yang bohong ini siapa? Kemudian Teddy membersihkan diri dan mengambil sebuah dasi. Saat dia mau keluar gedung, dia bertemu dengan seorang dokter. Teddy pun menyerang dokter itu dan menusuknya dengan obat penenang yang ada di tangan dokter itu. Kemudian Teddy menuju ke rumah Dr. Cowley dan meledakkan mobilnya dengan cara memasukkan dasi ke dalam tangki dan membakarnya. Semua sipir pun pergi ke tempat mobil meledak, dan Teddy pun dengan leluasa bisa menuju ke mercusuar untuk menolong rekannya, Chuck. Untuk sampai ke mercusuar, Teddy harus berenang dan melumpuhkan seorang sipir penjaga. Dia juga merampas senjatanya. Saat masuk ke dalam mercusuar, dia menaiki lantai pertama dan ternyata tidak menemukan apapun. Kemudian di lantai selanjutnya, dia juga tidak menemukan apapun. Sampai di lantai paling atas, di situ ruangannya tertutup. Teddy kemudian mendobraknya dan di situ ternyata sudah ada Dr. Cowley sendirian. Dari sinilah terungkap bahwa selama ini ternyata Teddy mengalami halusinasi, atau bisa dibilang dia memiliki penyakit delusi, atau bahasa ilmiahnya adalah skizofrenia. Dr. Cowley menjelaskan bahwa Teddy adalah pasien yang sudah ada di rumah sakit jiwa ini selama 2 tahun. Dalam laporan yang dimiliki Dr. Cowley, dikatakan bahwa Teddy adalah pasien yang amat pintar dan memiliki delusional tinggi atau khayalan tinggi. Dia adalah mantan tentara Amerika Serikat dan Marshal Amerika Serikat, yaitu semacam penegak hukum di Amerika Serikat. Kemudian Dr. Cowley menunjukkan 4 nama yang merupakan anagram satu sama lain, yaitu Edward Daniels dengan Andrew Ledis, Rachel Solando dengan Dolores Channel. Artinya nama Teddy sebenarnya adalah Andrew Ledis, yaitu orang yang sedang dicari oleh Teddy sendiri. Dan Rachel Solando sebenarnya adalah Dolores Channel, yaitu istrinya Teddy sendiri. Nama-nama itu diciptakan oleh Teddy sendiri dan seolah-olah ia sedang mengungkapkan konspirasi yang ada di rumah sakit jiwa ini. Kemudian pasien yang ke-67 adalah Andrew Ledis, yaitu si Teddy sendiri. Jadi semua hal yang sebelumnya terjadi seperti pasien yang ke-67, badai, Rachel Solando, Chuck yang hilang, dan yang lain-lain, semuanya adalah fantasi yang dibuat oleh Teddy. Bahkan dia yang memukul George Noyce sampai babak belur dan hampir mati, karena George Noyce selalu memanggilnya ladies, dan juga menyakiti beberapa pasien, penjaga, dan para perawat yang lainnya. Jadi si Teddy ini adalah pasien yang sangat pintar dan kejam aslinya. Sehingga ketua sipir dan dewan yang lainnya memutuskan melakukan tindakan lebih, yaitu mencangkok otaknya Teddy agar menghindari dan mencegah kekerasan dan kekejaman yang dilakukannya. Tapi hal itu tidak akan dilakukan jika Teddy kembali waras saat itu juga. Kemudian Teddy menanyakan apakah Chuck juga akan dioperasi. Tiba-tiba Chuck masuk ke dalam ruangan dan kemudian mengatakan bahwa dia sebenarnya adalah Dr. Sheehan, yaitu psikiater pribadinya Teddy selama 2 tahun. Kemudian Chuck menceritakan sebuah kebenaran bahwa sebenarnya istrinya Teddy, Dolores, adalah
seseorang yang gila, maniak depresi, rentan bunuh diri, tapi Teddy tidak percaya dengan itu. Dan dia malah tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang lain. Bahkan Dolores dengan sengaja membakar apartemen mereka sendiri, sehingga mereka pindah ke rumah dekat danau. Kemudian Dr. Cowley menunjukkan 3 foto mayat anak yang ternyata mereka adalah anak-anaknya Teddy. Dan ternyata anak perempuan yang sering muncul di mimpi Teddy adalah anak perempuannya sendiri. Mereka semua telah dibunuh oleh Dolores, istrinya Teddy sendiri. Akhirnya Teddy pun mengingat kembali masa lalunya. Dulu saat pulang dari kerja, dia menemukan istrinya, Dolores, sedang duduk di ayunan di teras belakang dengan keadaan basah kuyup. Teddy menanyakan, "Di mana anak-anak?" Dan kemudian Teddy melihat ada mayat yang mengapung di danau. Dia pun dengan cepat berlari ke danau dan ternyata melihat anak-anaknya sudah tidak bernyawa. Ketiganya pun diangkat ke daratan. Dolores menghampiri Teddy. Namun dengan perasaan marah dan sedih yang bercampur, Teddy pun terpaksa menembak istrinya. Tiba-tiba Teddy terbangun dan kemudian sudah kembali menjadi normal. Dia sudah mengenali dirinya sendiri sebagai Andrew Ladis dan juga bisa menjawab semua pertanyaan dari dokter dengan benar. Sebenarnya, para dokter berusaha menyembuhkan Teddy dengan cara ikut masuk ke dalam fantasinya Teddy dan kemudian mencoba menyadarkannya. Tetapi Teddy seperti kaset yang berulang-ulang. Ketika dia sudah sadar, kemudian dia kembali lagi ke cerita fantasinya dari awal. Itu terus berulang-ulang sampai sekarang. Scene berganti di luar ruangan. Dr. Sheehan kemudian menemui Andrew atau Teddy. Di akhir film, ternyata Andrew kembali lagi menganggap Dr. Sheehan sebagai Chuck, yaitu rekannya si Teddy. Dan film pun berakhir. Jadi di film ini saya sangat salut sekali sama Leonardo DiCaprio yang memerankan Teddy dan juga Dr. Cowley. Leonardo sangat bisa memerankan peran Teddy sebagai orang yang sakit jiwa tapi mempunyai intelijensi tinggi. Memang gak bisa diragukan lagi aktingnya Leonardo. Wajar kalau dia itu dapat piala Oscar. Saya juga sangat suka dengan Dr. Cowley yang diperankan oleh Ben Kingsley. Dr. Cowley ini menggambarkan seseorang yang sangat misterius. Di awal cerita itu kita nggak tahu apakah dia ini orang baik atau orang jahat. Karena memang ekspresinya itu loh, ambigu itu. Sangat misterius ekspresinya. Dan ternyata Ben Kingsley ini juga pernah mendapatkan piala Oscar. Wajar kalau aktingnya itu sangat bagus. Pesan dari film ini adalah jangan jadi orang pinter yang gila. Bisa-bisa kalian menjadi orang kejam. Makanya banyak dewan-dewan pejabat yang pinter tapi gila. Akhirnya kejam ke masyarakat dan mencuri uang rakyat. Hili ngomong apa iki? Jadilah orang yang pinter tapi sederhana, biar terus waras. Saya Amazing, ketemu lagi di video lainnya. Goodbye.